Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman, sahabat gundul mantul semuanya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya, biar nggak kelewatan semua kitab-kitab yang dibaca di channel ini. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah, hadis ke-28. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadis Samin wal Ashrun. Ini adalah hadis yang ke-28. An Asma'i binti Umaisi al-Khas'amiyyati. Dari Asma putri Umaisa, ghairu munsharif. An Asma'i binti Umais al-Khas'amiyyati. Dari Asma binti Umais al-Khas'amiyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata ianya Asma, Sami itu Rasulullah, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam yaqulu, berkata ianya Rasul. Apa kata Rasul? Bi'sal abdu abdun tajabbara wa'tada wahtala. Seburuk-buruk hamba itu seorang hamba yang tajabbara, yang otoriter ia. Nah, jabbar ya, penjahat, otoriter. Bi'sal abdu seburuk-buruk hamba itu seorang hamba yang keras ia, jahat ia, wa'tada melampaui batas ia, wa'tada ya tidak bermusuhan, melampaui batas, melanggar hak orang lain. Wahtala dan takabur ia. Ikhtala sombong ya, melihat dirinya besar. Wa nasiyal kabiral muta'al, dan lupa ya akan zat yang maha besar lagi maha tinggi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bi'sal abdu abdun tajabbara wa'tada. Seburuk-buruk hamba itu hamba yang aniaya ia, wa'tada melampaui batas ia, wa nasiyal jabbarul a'la, dan melupai akan yang maha perkasa lagi yang maha tinggi, lupa kepada Allah. Bi'sal abdu abdun saha wa nasiyal maqabir wal bila. Seburuk-buruk hamba itu hamba yang lupa ia, lupa diri. Nasial wa nasial maqabira, lupa ia akan kubur, lupa terhadap kematian, wal bila, dan bila itu kehancuran. Ketika masuk kubur kan badan hancur. Lupa ia akan kubur dan akan kehancuran. Kalau orang yang ingat ini kan nggak mungkin dia sombong ya, yang pada akhirnya kita akan dimakan tanah, nggak mungkin sombong. Bi'sal abdu abdun ata. Seburuk-buruk hamba itu hamba yang durhaka ya. Ata utuwong kabir, durhaka. Seburuk-buruk hamba itu hamba yang durhaka ya. Watago. Tago ini ya aniaya. Tughyan ya. Aniaya ya. Zalim ya. Wanasil mabda'a wal muntaha. Lupa ia akan dasar dan ujungnya. Lupa ia akan awal dan akhirnya. Nggak ingat dia berasal dari mana dan akhirnya menuju kemana. Bisal abdu abdun yakhtarud dunya biddin. Seburuk-buruk hamba itu hamba yang memilih akan dunia dengan agama. Orang jual agama, jual ayat. Bisal abdu abdun yakhtalud dunya bisyubhat. Seburuk-buruk hamba itu hamba yang yakhtalu, mencari akan dunia. Yakhtalu maknanya mencari celah, menggunakan hilahnya, menggunakan triknya untuk mendapatkan dunia. Seburuk-buruk hamba itu hamba yang mencari akan dunia bisyubhat, dengan syubhat. Bi'sal abdu abdun du tama'in yakuduhu ilan nar. Seburuk-buruk hamba itu seorang hamba yang memiliki ketamakan, tamak, rakus. Yakuduhu yang akan menyeret ianya ketamakan akannya hamba ke dalam neraka. Bi'sal abdu abdun hawa yudilluhu. Seburuk-buruk hamba itu seorang hamba yang hawa, yang menginginkan banyak hal, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yudilluhu yang akan menyesatkan ianya hawa akan dirinya. Gimana nih? Ini hawa fi'il kan? Seburuk-buruk hamba itu hamba hawa, yang punya hawa nafsu ya, yudilluhu. Hal keadaan hawa nafsu menyesatkan dia akan dia. Kita hal boleh mudah-mudahan. Nah, kembali ke masdar hawa. Yang menyesatkan ianya hawa akan dia, akan dirinya. Bisal abdu abdun raghiba bi dzullihi 'alil haqqi.
Seburuk-buruk hamba itu hamba yang suka ia. Ragiba gemar ia bidzullihi dengan kehinaannya. Dengan menghinakan dirinya anil haqi meninggalkan kebenaran. Seorang hamba yang suka rela menghinakan dirinya menjilat. Kemudian dia terhindar dari kebenaran. Bi'sal abdu abdun raghiba bizullihi. Dengan kehinaannya anil haqi jauh dari kebenaran. Al khobara ila tamami baca olehmu akan khobar ini akan hadis ini hingga sempurnanya. Cuma nggak tahu asalnya di mana. Rawahud Tirmidzi meriwayatkan akan ini oleh Tirmidzi dalam sunannya bab 7 hadis nomor. Rawahud Tabrani meriwayatkan ini hadis oleh Tabrani dalam Kabir an Zaid al-Khas'ami dari Asma binti Umais hadis nomor 401. Nah, itu sekarang cerita, ini kitab cerita ya. Wa hukiya anna Umar bin anna Umar bin Abdul Aziz fi waqti khilafati. Dihikayahkan bahwa sungguh Umar bin Abdul Aziz dalam waktu kekhalifahannya itu arsalah sahabat. Itu mengirim ianya Khalifah Umar, Umar bin Abdul Aziz akan para sahabat ila Rom, kepada Rom li ajlil ghazawah untuk berperang. Ini masalah ini ya. Sebenarnya pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ini sudah nggak ada para sahabat, nggak ada sahabat. Nah, kenapa jadi begini nih? Umar bin Abdul Aziz berkuasa tahun 99. Tahun 99 Hijriah sampai 101, 2 tahun. Nah, ketika itu sahabat nggak ada. Kalaupun ada masih satu dua orang. Satu orang. Satu orang. Malik 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 bin Anas meninggal sebelumnya tahun 93 kalau nggak salah ya. Malik bin Anas meninggal. Ini sahabat siapa yang beliau temui? Dikayahkan bahwa sungguh Umar bin Abdul Aziz dalam waktu kekhalifahannya itu arsalat sahabat dan mengirim ia akan sahabat ila Rom ke Rom li ajlil Gaza untuk berperang. Wan hazamatis sahabatu dan kalahlah oleh para sahabat. Wa usirra asyruna nafaran dan ditawan akan 20 orang. Wa usira dan ditawan akan 20 orang minas sahabah dari sahabat. Ini nggak ada ini. Ya kan? Coba dibaca cerita nggak ada lagi sahabat yang hidup pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kelihatan nih cerita nggak akurat. Anas bin Malik meninggal 93. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz berkuasa pada tahun 99. Anas bin Malik meninggal 93. Kemudian Sahal bin Sa'ad As-Sa'di meninggal 91. Paling kalau ada satu orang katanya, Abu Tufail yang meninggal sekitar tahun 100 ya. Tak mungkin sampai ada 20 sahabat ini. Tapi kita baca aja. Wa usira dan ditawan akan 20 sahabat, 20 orang minas sahabati dari sahabat. Wa amara kaisarur Rum dan memerintahkan oleh kaisar Rom, kaisar Rom dan memerintahkan oleh kaisar Rumi, oleh kaisar Rom liwahidin minhum bagi satu dari mereka sahabat ayyadkhula fi dineh bahwa masuk ianya satu dalam agamanya kaisar wa ya'budus sanama wa ya'budas sanama dan bahwa menyembah ia akan patung. Nah, ini ketika ada 20 sahabat menurut cerita ini ditawan oleh kaisar Rom, salah satunya diperintahkan untuk murtad, untuk masuk agama kaisar, agama raja, menyembah patung. Waqala dan kaisar itu berkata, in dakhalta fi dini wa sajadta lis-sanami aj'aluka amiran. Jika engkau masuk dalam agamaku, wa sajadta lis-sanami dan engkau sujud bagi patung, aj'alaka amiran, nisi aku jadikan akan engkau akan sebagai pemimpin, sebagai panglima fi baldatin azimah di negeri yang besar. Wa'utikal alama wal khal'a wal ku'sa wal buqa. Wa'utikal alama dan aku berikan kepadamu akan alam, alam bendera perang. Kau jadi panglima. Akan aku berikan kepadamu akan bendera wal khal'a, khal'a semacam gelang kali ya, gelang raja. Wal ku'sa mahkota atau gelas emas, gelas emas.
wal buqa dan trompet. Nah, ini gambaran semuanya. Kalau kamu mau sujud bagi patung, aku jadikan kamu sebagai pemimpin di negeri yang besar. Aku berikan kepadamu bendera, tanda kamu panglima. Wal khal'a, khal'a, apa khal'a? Gelang. Wal ku'sa, gelas emas. Wal buka, buka ini trompet ya. Nah, sebagai menunjukkan kamu itu sebagai panglima punya kuasa lah. Wa ilam tadkhul fi dini dan jika engkau tidak masuk dalam agamaku, aktulka, niscaya aku bunuh akan engkau. Wa adrib unukaka dan aku pukul akan leher. Kalau nggak masuk agamaku, nggak murtad, kau akan disiksa. Faqala maka salah seorang sahabat itu berkata, La abi'ud dina bid dunya. Tidak akan aku jual akan agama dengan dunia. Fa'amara biqatlih. Maka memerintahkan ianya kaisar biqatlihi untuk membunuhnya salah seorang sahabat tadi. Faqutila fil maidan. Maka dibunuh akan ianya seorang sahabat di lapangan. Dibawa ke lapangan dibunuh. Waduriba unukuhu bisayfi dan dipukulkan akan lehernya dengan pedang. Zaman dulu hukuman kan pancung ya. Fadara ra'suhu maka berputarlah oleh kepalanya salah seorang sahabat tadi fil maidani di lapangan tuh. Kepalanya menggelinding lah ya, menggelinding terjatuh. Ya, gimana? Fadara maka berputarlah oleh kepalanya salah seorang sahabat di dalam lapangan salah sama Raden tiga kali berputar ya, berputar menggelinding. Wakana yakra'u dan ada ianya kepala tadi itu yakra'u membaca ianya kepala hadil ayat ya kan ini ayat. Jadi kepala itu sambil berputar-putar dia membaca ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, yang damai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu dalam surgaku. Ini tanda-tanda berarti sahabat yang meninggal itu selamat, ya kan? Baca ayat baik ini. Al-Fajr ayat 27. Faghadiba Kaisaru maka marahlah oleh Kaisar ketika itu. Akhadha ya mengambil oleh Kaisar akan laki-laki yang kedua. Faqala berkata ianya Kaisar, "Udkhul fi dini." Masuklah, masuklah kamu dalam agamaku. Aj'al laka amiran. Jadi aku jadikan akan engkau sebagai pemimpin fi Misra kaza di kota itu. Kalau kamu jadi masuk agamaku, ini kan disuap nih, disuap pakai jabatan nih kan. Aj'al laka amiran. Aku jadikan akan engkau akan seorang amir fi misra kaza di kota itu misalkan. Wa illa aqta'u aunuka. Wa illa jika tidak engkau masuk agamaku, aqta'u unuka, aku potong akan lehermu. Kama qata'tu unuka sahibika, sebagaimana aku telah memotong akan leher temanmu. Faqala laki-laki Asani ini berkata oleh laki-laki kedua, La abi'uddina bid dunya, tidak akan aku jual akan agama dengan dunia. Fa in kana laka wilayatun. Nah, fa in kana laka wilayatu qat'in. Ini fa mudah-mudahan enggak ada ini kita idhofah ya. Fa in kana laka wilayatu qat'in falaisa laka wilayatu qat'il iman. Nah, ini kan. Jadi kelihatan dari sini. Faqala berkata ia, la abi'ud dina tidak akan aku jual akan agama dengan dunia. Fa in kana laka wilayatun. Maka jika adalah bagimu itu kekuasaan. Atau fi di sini kita pakai fi ya. Ini fa. Wilayatun jika adalah bagimu itu kekuasaan fi qat'i ra'sin. Nah, mudah-mudahan begitu. Maka jika adalah bagimu itu kekuasaan dalam memotong kepala, falaisa laka wilayatu qat'il iman. Maka tidak ada bagimu itu kekuasaan memotong iman. Atau di sini fa-nya enggak ada. Fa in kana laka wilayatu qat'in. Qat'in ra'si maknanya. Sahabat yang kedua menjawab, aku tidak akan menjual agama dengan dunia. Jika adalah bagimu kekuasaan pada memotong kepala, kalaupun kamu bisa memotong kepala, tapi kamu tidak bisa memotong imanku, gitu. Mainkan adalah wilayah tuh. Jika adalah bagimu itu kekuasaan
wilayah tu qata'in, wilayah kekuasaan dalam memotong kepala, falaisa laka wilayah tu qata'il iman. Maka tidak ada bagimu itu kekuasaan memotong iman. Imanku nggak bisa kau potong. Fa'amara bi qat'i ra'sihi, maka memerintahkan oleh kaisar untuk memotong kepalanya. Faquti'a, maka dipotong akan dianya kepala, wadaro ra'su sahibihi, dan berputarlah oleh kepala pemiliknya tadi, berputarlah oleh kepala pemiliknya salah samaratin 3 kali. Sama seperti kasus di atas. Wa kana yaqra'u, dan adalah hal dan sya'an itu yaqra'u ra'su, membaca oleh kepala. Adalah membaca oleh kepala. Kepala itu membaca fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dianya itu berada dalam kehidupan yang diridhai, fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi, qutufuha daniyah, yang bermula buah-buahnya itu dekat, atau petikan buahnya itu dekat. Buah dalam surga katanya nggak kelihatan akarnya, kelihatan buah daunnya, tinggal petik ya. Al-Haqqah ayat 21-23. Wasakata, dan diam ianya kepala tadi. Waqafa, dan berhenti ianya kepala inda ra'sil awal, di dekat kepala pertama. Udah 2 orang ya dihukum, dua-duanya selamat. Faghadiba kaisaru ghadban syadida, maka marahlah oleh kaisar, akan benar-benar marah, ghadban syadida, akan marah yang sangat. Wa amara ayu khadha salisu, memerintahkan oleh kaisar akan bawa diambil akan yang ketiga. Ambil lagi ke sini, bawa lagi. Ini yang ketiga gagal kelihatannya. Biasa yang ketiga gagal. Waqala, berkata ianya kaisar. Mata kulu anta, apa yang engkau katakan? Mata kulu anta, apa pendapatmu? Hal tadkhulu fi dini wa aj'aluka amiran? Apakah engkau masuk dalam agamaku dan aku jadikan akan engkau sebagai amir? Nah, mau nggak? Bagaimana? Ini kan karena sudah melihat 2 peristiwa, biasanya orang agak tergugah kalau imannya nggak kuat ya. Takut. Nah, potong leher. Ini pasti sama kejadiannya kalau dia menolak, kan gitu mikirnya. Kalau nolak bergabung dengan raja jahat ini, kita akan mati. Ini gimana solusinya? Nah itulah fa'adrakat husyaqawatu, mendapati, maka mendapati akannya yang ketiga oleh kecelakaan. Memang sudah takdirnya dia orang celaka. Akhirnya dia kelihatannya tunduk nih kepada raja. Waqala, berkata ianya yang ketiga, dakhaltu fi dinika, aku masuk kepada agamamu, wakhtartu dunia alal akhirah, dan aku pilih akan dunia di atas akhirat. Ini gagal ujian. Nah, karena dia lebih memilih hidup. Tapi apakah dia tetap dibiarkan hidup atau dibunuh juga? Kita lihat kisah selanjutnya. Faqala kaisaru liwaziri. Maka berkatalah oleh kaisar bagi menterinya kaisar. Uktub lahu misalan. Tuliskan baginya. Uktub lahu misal. Nah, tuliskan olehmu untuknya misalan. Misalan mungkin maksudnya akan sesuatu ya. Tuliskan. Nih jatahnya. Uktub lahu misalan. Tuliskan olehmu untuknya akan sesuatu. Tulis. Ini jatah dia. Karena dia mau bergabung dengan kita. Wa'tihi khul'an. Berikan olehmu kepadanya akan gelang, wa ku'san, gelas emas, wa alaman, dan bendera. Sebagaimana janji kaisar kepada yang pertama kah? Kasih dia jabatan. Jadi waktu belahu misalah ini jabatan. Tuliskan olehmu untuk dia akan jabatan. Waktu berikan olehmu akan dia akan gelang, tanda dia diangkat jadi pemimpin. Wa ku'san, gelas emas, wa alaman, bendera angkat. Cuma ini wazir ini ya, itulah dia penasehat. Waqala waziru, berkatalah oleh menterinya raja, menterinya kaisar, ya Malik, wahai raja, kaifa u'tihi bighairi tajribah. Bagaimana aku memberikan akan dia dengan tanpa uji coba dulu? Kan kita belum menguji kesetiaannya. Nah, ini gagal lagi ini orang. Kaifa u'tihi bighairi tajribatin. Bagaimana aku berikan akan dia dengan tanpa uji coba, tajribah. Faqala al-wazir, maka berkata oleh wazir, qul lahu, faqala al-wazir, maka berkata oleh wazir, qul lahu in kunta shadikan fi kalamika faqtul rajulan min ashabika. Ini wazir berkata kepada raja tadi, qul, katakan olehmu hai tuan raja, lahu, baginya laki-laki ketiga tadi, sahabat. In kunta shadikan, jika adalah kamu itu yang jujur, fi kalamika, pada kalamu, jika adalah kamu itu yang jujur pada kalamu, kalau kamu benar mau murtad, faktul rajulan min ashabika, maka bunuh olehmu akan seorang laki-laki dari teman-temanmu. Penusadiku kalamaka, dan akan kami percayai ucapan. Coba dulu, bunuh kamu depan. Coba tebas dulu leher temanmu itu. Kalau benar berarti kamu benar mau bergabung dengan kami.
Nah, menurut hadis ini, tapi ya ini kemungkinan besar cerita ini nggak ada. Karena ini pada kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika itu sahabat paling ada satu orang lagi kan. Ini kan banyak banget nih. Ini juga menggambarkan sahabat nih murtad. Fa'akhadhal mal'unul makhdulu wahidan min ashabih. Maka mengambil oleh si mal'un tadi. Sahabat ketiga tadi. Maka mengambil oleh si mal'un orang terkutuk tadi. Al-makhdul orang yang terhina. Wahidan akan seorang min ashabi dari teman-temannya. Faqatalahu maka membunuh ya akannya teman. Ya, berarti dia lulus ujian nih. Pak Amar al-Malikul Wazira maka memerintahkan oleh raja akan menterinya ayyuk tabalahul misal bahwa dituliskan untuknya akan jabatan tadi. Mau diberi jabatan ya. Faqala al-wazir lil Malik maka berkata oleh menteri bagi Malik, menteri ini keras juga ini penasehat baik ini. Hadza laisa minal akli wal fatanah. Hadza ini bermula ini tidak ada ia itu dari akal dan kecerdasan. Ini nggak masuk akal nih, nggak masuk akal. An tusaddiqa kalamahu wa ma ra'a haqqa akhihi alladhi wulida ma'ahu wa nasha'a. Hadza laisa minal akli wal fatanah. Ini kata raja tadi, coba berikan jabatan. Kata raja kepada menteri, berikan jabatan kepada ini orang. Menterinya berkata, bermula ini tidak ada ia daripada akal dan daripada kecerdasan. Antusaddika bahwa engkau mempercayai kalamnya yang ketiga tadi. Wa maro'a, padahal tidak menjaga ia hak akhihi hak saudaranya. Alladzi saudara yang wulida, yang dilahirkan akan dia bersamanya saudara. Wa nasya'a dan tumbuh ia bersama saudaranya. Bagaimana kita bisa mempercayai seseorang yang seperti ini? Dia saudaranya aja dibunuh, padahal lahir bersama saudaranya, tumbuh besar bersama saudaranya. Pakai fire hakana, maka bagaimana mungkin menjaga ia akan hak kita? Kalau nanti pun dia bergabung dengan kita, nggak mungkin bisa kita percayai. Temannya aja dikhianati, apalagi kita. Kan masuk ini alasannya. Masuk. Haubira biqatlih, maka diperintahkan dengan membunuhnya yang ketiga pun dibunuh. Faqataluhu, maka mereka membunuh akannya yang ketiga. Waqata'u ra'sahu, mereka memukul, memotong akan kepalanya. Wadara fil midan dan berputar ianya kepala. Kasusnya sama. Berputar ianya kepala fil maidan dalam lapangan salah samaratin 3 kali. Wakana yakra'ur ra'su dan adalah membaca oleh kepala. Kepala itu juga membaca. Cuma ayat sisa. Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi fa anta tunqidhu man finnar. Apakah orang-orang yang telah berhak kepadanya oleh kalimat azab, ketentuan Allah untuk dia dapat hukuman? Afa anta tungkidu, apakah engkau itu akan menyelamatkan akan orang-orang dalam neraka? Nggak bisa menyelamatkan orang yang masuk ke dalam neraka. Az-Zumar. Masa kata diam ianya kepala, fitor fil medan di pinggir lapangan, enggak bergabung dengan dua kepala tadi ya. Wama hadara inda ra'sain dan tidak hadir ya di dekat dua kepala, tidak bergabung kedua kepala sebelumnya. Fasara ila azabillahi ta'ala, maka jadi ia ke azab Allah. Jadi ia kepada azab Allah Ta'ala. Wa na'udzubillah dan kita berlindung kepada Allah. Nah inilah hadis ini gambaran tentang mencari dunia dengan menjual agama. Wallahu alam bisa wa ilaihil marji wal ma'af. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.